Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Marilah kita mulai ibadat keluarga ini dengan tanda kemenangan kita atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Bapa. Di hari yang bahagia ini, kami berkumpul di sini untuk melalui ibadah pada hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami selama berjalannya ibadah, dari awal hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang kami sembah dalam ibadah ini. Ya Bapa, kami serahkan segala doa dan harapan kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Bacaan. Pembacaan diambil dari Matius 13 ayat 24 hingga 30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang-lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang-lalang itu dan ikatlah berkas-berkas itu untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom. Di sini saya akan merenungkan bacaan dari Matius 13 ayat 24 sampai 30. Dalam firman disampaikan bahwa gandum dan ilalang disatukan di dalam tempat yang sama atau ladang yang sama. Jika dikaitkan ke dalam kehidupan, gandum merupakan cerminan dari manusia yang baik, sedangkan ilalang adalah gambaran dari manusia yang buruk. Gandum dan ilalang disatukan dalam tempat yang sama, lapang yang sama. Artinya manusia yang baik dan manusia yang buruk disatukan di dalam tempat yang sama. Tetapi, sang Tuan tidak memperbolehkan para pekerjanya untuk mencabut ilalang-ilalang. Karena jika dicabut, maka gandum yang sedang dalam masa pertumbuhan akan ikut tercabut. Biarlah keduanya tumbuh besar dan saat hari panen tiba, baru pisahkan dan ilalang dibakar sedangkan gandum ditaruh di dalam lubung.
Apa maksud dan pesan yang dapat kita petik dari perumpamaan gandum dan ilalang ini? Yaitu, ketika kita berada dalam situasi atau dalam lingkungan yang buruk, janganlah kita lemah imannya. Tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan. Janganlah kita menjadi seperti ilalang yang menjadi hama, tetapi jadilah gandum yang bermanfaat. Tenanglah saja, karena pada saatnya nanti Tuhan sendirilah yang akan memisahkan kita dari para ilalang. Tetaplah menjadi terang bagi sesama, pewarta Injil, serta tangan kanan Tuhan yang beriman. Terima kasih. Tuhan Allah Bapa telah mengutus kita untuk menjadi gandum di antara para ilalang. Maka marilah kita panjatkan segala harapan dan doa kita, supaya Ia membimbing kita dalam menjalankan tugas perutusannya. Bagi Bapak Paus dan Bapak Uskup, ya Bapa, semoga Engkau senantiasa menyertai Bapak Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Antonius dalam menggembalakan umat-Mu ke jalan yang benar, membawa kami pada kebebasan dan damai sukacita-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, ya Bapa, sertailah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia agar dapat menjalankan tugasnya mengarungi negara ini dan menuntun para warga keluar dari zona nyaman yang dapat merugikan bangsa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang sedang dalam masa sulitnya, ya Bapa, kiranya berkat-Mu melimpahi mereka yang sedang berjuang dalam masa sulitnya. Bimbing dan tuntunlah mereka, agar biarlah hanya jalan kebenaran dari-Mu yang dapat mereka tempuh. Kuatkan hati mereka, supaya tetap berpegang dan berserah hanya kepada-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sekolah kami, SMP Santa Maria, ya Bapa, kami mohon berkati sekolah kami SMP Santa Maria agar mampu menebarkan kasih-Mu selalu. Sertai para guru dan karyawan dalam menjalankan tugas mengarahkan peserta didik ke jalan yang benar dan baik. Serta jauhkanlah kami semua dari mara bahaya, terutama dari godaan malas dan kurang disiplin. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga kami, ya Bapa, kami mengucap syukur pada-Mu karena telah memberikan kami keluarga yang harmonis dan penuh cinta kasih. Kiranya ya Bapa, Engkau memberkati keluarga kami dan menuntun kami untuk terus saling mengingatkan satu sama lain akan kesalahan yang telah diperbuat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita sendiri, ya Bapa, kiranya kasih-Mu melimpahi kami dan bimbingan-Mu selalu menuntun kami ke jalan yang benar. Tegurlah kami jikalau kami memilih jalan yang salah, dan tuntunlah kami menuju jalan-Mu. Jauhilah kami dari segala cobaan yang dapat merusak diri kami. Jagalah kami selalu ya Bapa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita panjatkan segala doa dan harapan kita ke dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus pada kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup. Ya Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan puji dan syukur padamu,
karena telah memberkati setiap jalannya ibadah dari awal hingga akhir. Ya Bapa, sebentar lagi ibadah akan selesai. Kiranya berkat-Mu terus melimpahi kami, sekeluarga, dan supaya aktivitas kami bermanfaat bagi orang yang ada di sekitar kami dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami percayakan segala harapan dan doa kami ke dalam tangan kemuliaan-Mu. Amin. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan Roh Amin. Kudus. Amin. Volumenya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada